Ada sebuah ungkapan yang sering diulang-ulang oleh banyak wanita. Sebuah pertanyaan yang sekilas tampak sederhana dan tidak berbahaya. Namun, 93% pria sama sekali tidak memahaminya. Dan tidak, itu bukan berlebihan. Sebuah studi oleh Zeman Institute mengungkapkan bahwa pasangan yang tidak mengenali isyarat verbal ini memiliki peluang hingga 81% untuk gagal. Hari ini saya ingin mengungkapkan dua pertanyaan yang diajukan wanita ketika mereka ingin merasa lebih dekat dengan Anda. Dan pertanyaan kedua akan sepenuhnya mengubah cara Anda memahami setiap percakapan dengan wanita mulai sekarang. Tetapi pertama-tama, ada sesuatu yang perlu Anda pahami, sesuatu yang hampir tidak pernah dijelaskan kepada Anda. Saya akan berbagi sesuatu dari perspektif saya sebagai seorang wanita. Apa yang akan saya katakan mungkin sedikit membuat frustrasi, tetapi itu adalah kebenaran. Kita jarang mengatakan secara langsung apa yang kita inginkan ketika kita mencoba untuk lebih dekat secara emosional. Dan tidak, ini bukan permainan. Kita juga tidak melakukannya untuk bersenang-senang atau dengan niat buruk. Ada alasan psikologis di balik ini. Ini berkaitan dengan ribuan tahun evolusi, dengan bagaimana otak kita memproses kerentanan, dan yang terpenting, dengan apa yang disebut psikolog sebagai protokol keamanan emosional. Yang menarik adalah, kita tidak meminta kedekatan melalui pernyataan, tetapi melalui pertanyaan. Dua pertanyaan yang sangat spesifik, yang berfungsi seperti semacam kode. Ironisnya, Anda mungkin telah mendengarnya puluhan, bahkan ratusan kali, tetapi seringkali Anda menjawab dengan tidak ada, saya tidak tahu, atau sekadar mengubah topik. Dan pada saat itu, tanpa menyadarinya, Anda menutup pintu yang baru saja terbuka untuk Anda. Hari ini saya tidak hanya akan menunjukkan kepada Anda apa dua pertanyaan itu, tetapi saya juga akan menjelaskan psikologi lengkap di balik masing-masing pertanyaan. Mengapa kita menggunakannya, apa yang sebenarnya kita evaluasi ketika kita mengajukan pertanyaan tersebut, dan yang terpenting, bagaimana Anda harus merespons jika Anda benar-benar ingin membangun hubungan tersebut. Karena jawaban yang benar bukanlah seperti yang Anda bayangkan, dan respons otomatis Anda bisa menjadi alasan mengapa banyak hubungan Anda tiba-tiba menjadi dingin tanpa Anda mengerti alasannya. Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, penting untuk memahami mekanisme keseluruhannya. Karena jika Anda hanya menghafal kata-kata tanpa memahami konteksnya, Anda akan melakukan kesalahan yang sama seperti kebanyakan orang. Menghafal frasa tanpa memahami bahasanya. Izinkan saya memulai dengan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Dr. Helen Fisher, seorang antropolog biologi terkenal di Universitas Rutgers dan ahli terkemuka tentang cinta romantis, menemukan sesuatu yang menarik menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI). Ketika seorang wanita tertarik pada seseorang dan mencari hubungan emosional yang lebih dalam, area pertama di otaknya yang aktif bukanlah area yang terkait dengan hasrat. Sebaliknya, itu adalah wilayah yang terkait dengan bahasa, seperti area Broca dan Wernicke yang bertanggung jawab atas ucapan dan pemahaman. Ini mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Bagi banyak dari kita, hubungan dimulai melalui keintiman komunikatif, bukan melalui kontak fisik atau kontak mata, tetapi melalui kata-kata dan lebih spesifik lagi, melalui pertanyaan. Jadi, mengapa Anda mengajukan pertanyaan alih-alih membuat pernyataan? Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Psikolog evolusi Marian Fisher menjelaskan bahwa sepanjang evolusi, wanita mengembangkan mekanisme untuk mengevaluasi sebelum membuka diri secara emosional. Ini bukan tren modern, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Selama ribuan tahun, memilih pasangan yang salah tidak hanya memengaruhi kesejahteraan emosional, tetapi juga kelangsungan hidup, keturunan, dan stabilitas sosial.
Itulah mengapa otak wanita mengembangkan sistem internal yang beroperasi melalui pertanyaan. Pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi sebenarnya merupakan ujian halus tentang kompatibilitas emosional, dan inilah sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Hampir tidak ada pertanyaan yang mencari informasi, melainkan reaksi. Bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Nada suara Anda, waktu, kontak mata, apakah Anda merespons secara otomatis, atau meluangkan waktu sejenak untuk berpikir, semuanya diinterpretasikan. Pertanyaan itu mungkin tampak seperti jebakan, tetapi yang sebenarnya kita evaluasi adalah reaksi Anda. Dr. Sue Johnson merangkumnya dengan sempurna. Setiap pertanyaan yang diajukan seorang wanita ketika dia mencoba untuk terhubung membawa serta pertanyaan tersembunyi lainnya. Dan pertanyaan itu selalu sama. Bisakah aku merasa aman bersamamu? Itulah kunci dari semua yang akan kamu pahami. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang kita ajukan ketika ingin merasa lebih dekat, mungkin adalah pertanyaan paling sederhana di dunia. Begitu umum, sehingga kamu mungkin telah mengabaikannya ribuan kali. Dan justru itulah mengapa pertanyaan ini bertindak sebagai filter. Hanya seseorang dengan kepekaan dan koneksi sejati yang dapat memahami makna sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu pikirkan? Ya, pertanyaan yang sama yang telah kamu dengar berkali-kali. Pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak wanita. Anda menjawab dengan linglung sambil melihat ponsel Anda. Pertanyaan yang tampaknya sepele atau bahkan sedikit menjengkelkan itu. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu tanda paling jelas bahwa kita ingin menciptakan kedekatan. Ketika saya bertanya kepada Anda, apa yang sedang Anda pikirkan? Itu bukan sekadar rasa ingin tahu tentang pekerjaan Anda atau pikiran acak. Yang sebenarnya saya lakukan adalah apa yang disebut John Gottman sebagai upaya untuk menjalin hubungan. Setelah mempelajari lebih dari 3.000 pasangan selama 4 dekade, Gottman menemukan bahwa mereka yang tidak mengakui upaya untuk menjalin hubungan ini memiliki peluang hingga 81% hubungan mereka gagal. Ya,